warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan materi yang bertemakan periode Republik Kebangsaan Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Ya, lanjut pada inti materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, NIM 0819 Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan poin A yang berjudul Periode Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Baiklah, saya akan langsung membacakan makalah kami ini. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ada dua. Pertama, masa penjajahan Belanda. Kedua, masa pendudukan bala tentara Jepang. Pertama, masa penjajahan Belanda. Indonesia pada masa ini, kekuasaan tertingginya ada di tangan Raja Hindia Belanda dan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksana. Raja Belanda bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negara Belanda adalah sistem parlementer kabinet. Adapun peraturan perundang-undangan Kerajaan Belanda 1983 adalah: pertama, Undang-Undang Kerajaan Belanda 1983, Pasal 1, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Kedua, Pasal 62, Ratu Belanda memegang pemerintahan tertinggi atas pemerintah Indonesia dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintah umum. Ketiga, Pasal 63, Ketatanegaraan Indonesia diterapkan dengan undang-undang soal-soal intern Indonesia yang diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Kedua, masa pendudukan bala tentara Jepang. Dalam sejarah Perang Asia Timur Raya dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah: pertama, sebagai penguasa pendudukan. Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun, kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. Kedua, poin B, Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah besar, yaitu: pertama, Pulau Sumatera di bawah kekuasaan pembesar Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. B. Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Ketiga, daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Dari pembagian wilayah ini membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang, paham militeristik menjadi model bagi pengaturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia sebagai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang Nomor 40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung berbau otoriter atau pemaksaan. Mungkin itulah presentasi poin A. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang bernama Laode Abdul Ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lemal Ghafur Rahim. Nomor NPM 0819010083. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Konstitusi tahun 1949 hingga tahun 1950 yang menjelaskan tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau Negara Republik Serikat, Konstitusi Republik Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1959, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS hingga diubahnya bagian bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS tahun 1950. Menurut sejarah, Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan
Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar sejak tanggal 27 Desember tahun 1949. Berdasarkan poin pertama dan kedua, pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1950. Di Indonesia berlaku UUDS atau Undang-Undang Dasar Serikat atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus 1950 Jakarta. Adapun yang dijelaskan secara terperinci dalam bab 1 Negara Indonesia Serikat. 1. Negara Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang berlandaskan demokrasi dan bentuk federasi. Pasal 1A yang kedaulatannya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Pasal 1B. 2. Negara Indonesia Serikat meliputi negara Republik Indonesia. Pasal 1B. 2. Negara Indonesia Serikat meliputi negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian Revili Negara Indonesia Timur, Negara Persunda, Negara Distrik Federal Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Negara Sumatera Timur, dan daerah-daerah otonom Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Banjar Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Pasal 2. 3. Berdasarkan kebangsaan Republik Indonesia Serikat adalah bendera sang merah putih. Pasal 3 ayat 1. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Pasal 3 ayat 2. Dan bahasa resmi negara Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pasal 4. 4. Pemerintah menetapkan materi dan lembaga negara. Pasal 3 ayat 3. 5. Kewarganegaraan dan pewarganegaraan, naturalisasi serta penduduk diatur oleh Undang-Undang Federal Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 6. Mungkin itulah materi singkat yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya makhluk biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Rahman. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai periode Orde Baru. Sebenarnya apa itu Orde Baru? Jadi pengertian Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana Indonesia selama lebih dari 30 tahun masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Pengertian Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September. Menurut sejarah, pada masa itu Partai Komunis Indonesia PKI menyebar paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui surat pemerintahan 11 Maret. Latar belakang Orde Baru. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965, rencana pembangunan 5 tahun Repelita bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Kekurangan Orde Baru. Jadi ini ada beberapa kekurangan Orde Baru.
Mungkin saya hanya singkat saja. Yang pertama itu terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan desa. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan bagian dari poin ke-6, yaitu periode reformasi di Indonesia tahun 1998 sampai sekarang. Oke, langsung saja. Periode demokrasi di era reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Habibie membuat dua terobosan, yaitu pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik. Kedua, diperlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Kelebihan pada masa era reformasi, Presiden Habibie memiliki peran yang sangat besar yang diawali dengan merencanakan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan yang bersifat demokrasi. Kelebihan di antara lainnya yaitu: 1. Berhasilnya menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjamin terjadinya stabilitas politik kecuali bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. 3. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat usaha nyata penegakan supremasi hukum. Lalu lanjut pada kelemahan era reformasi. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1908 merupakan salah satu kelemahan era reformasi. Krisis ekonomi yang pada awalnya dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand. Kelemahan lainnya yaitu: 1. Lepasnya Timur-Timur dan Kepulauan Sipadan serta lingitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Terjadinya penyimpangan dan keluarnya malkumat presiden di masa Gus Dur. 3. Lemahnya stabilitas keamanan sehingga timbul konflik vertikal, horizontal, GAM, PM, RMS, kasus Ambon, Sampit, Sambas, dan maraknya terorisme. 4. Penegakan hukum supremasi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum. Dari sekian materi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pada masa era reformasi orang bebas mengemukakan pendapatnya. Habibie memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengemukakan pendapat di depan umum, unjuk rasa ataupun demokrasi. Adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berhasil menata kehidupan ketatanegaraan. Namun pada era reformasi juga telah terjadinya krisis ekonomi besaran pada tahun 1998 yang menyebabkan utang swasta luar negeri semakin membengkak dan sebagian besar berjangka pendek. Melemahnya perbankan, penegakan dan kapasitas hukum serta kondisi politik yang tidak stabil dan lepasnya Timur-Timur dan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Lingitan. Ya, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi poin ke-6.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi hasil dari presentasi kami kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang ingin bertanya atau mengemukakan pertanyaan, silakan komen di bawah. Kalau memang materi kami sudah puas, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.